Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asgal Farizi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur data dengan studi kasus wishlist anime. Latar belakang saya membuat aplikasi ini karena terkadang saya lupa judul anime yang akan saya tonton ataupun rekomendasi anime dari teman ataupun media sosial. Struktur data yang digunakan ialah list, di mana list ini sifatnya dinamis, bisa untuk menambahkan, menghapus, dan mengurutkan. Metode yang digunakan ialah append untuk anime, menambahkan anime ke dalam list, remove untuk menghapus anime dari dalam list, sort untuk mengurutkan anime yang sudah ada dalam list, in untuk mencari anime yang ada dalam list, dan for untuk menampilkan semua anime yang sudah ditambahkan ke dalam list. Dan sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat. Untuk tampilan awalnya hanya terdapat 6 list, yang jika dimana kita memilih yang tidak ada pada list ini, maka akan menampilkan output pilihan tidak valid. Untuk pilihan yang pertama atau menu yang pertama itu untuk menambahkan anime ke dalam list. Contohnya seperti ini. Dan untuk melihat anime apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam list, maka kita hanya perlu mengetik menu nomor 4 dan akan terlihat anime apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam list meskipun tidak berurutan. Dan untuk mengurutkannya mengurutkan sesuai abjad, kita hanya perlu memilih menu nomor 5. Nah, jika sudah terlihat daftar anime telah diurutkan, maka list yang sudah ada akan terurut seperti ini. Dan untuk menu ketiga, kita hanya perlu memasukkan nama anime yang sudah masuk ke dalam list. Dan jika anime itu sudah masuk ke dalam list, maka akan menampilkan output nama anime ditemukan dalam daftar, yang dimana artinya anime ini sudah ada pada list. Dan jika anime itu tidak ada pada list, maka akan menampilkan output anime ini tidak ditemukan, yang berarti anime ini belum ditambahkan ke dalam list. Dan untuk menghapus anime dari list yang sudah kita buat, maka kita hanya perlu menggunakan menu nomor 2 dan memasukkan nama anime yang sudah ada pada list. Dan ketika menampilkan output nama anime telah dihapus, maka anime itu sudah tidak ada lagi pada list. Dan untuk mengakhiri program ini, kita hanya perlu memilih pilihan nomor 6 saja. Dan akan terlihat output terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Dan untuk potensi pengembangan dari aplikasi ini itu bisa ditambahkan agar diurutkan berdasarkan genre dari anime yang direkomendasikan ataupun dari website resmi yang menampilkan anime-anime yang sudah direkomendasikan tersebut. Kesimpulannya, aplikasi ini digunakan agar ketika kita lupa terhadap rekomendasi yang sudah diberikan, maka kita bisa melihatnya di aplikasi ini. Mungkin cukup sekian. Maaf apabila terbata-bata dan banyak kalimat yang tidak terdengar secara jelas. Saya cukupkan sampai di sini.